Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Oke, di video ini saya mau berbagi ke teman-teman ya hal yang menurut saya bisa dibilang penting. Ini penting sekali. Saya dapat ilmunya dari salah satu anggota grup Toko Kelontong se-Indonesia ya, grup Facebook Toko Kelontong se-Strip Indonesia. Dan saya bergabung di situ ya, di grup Facebook itu sudah lumayan lama sebetulnya, tapi di situ saya sempat membuat suatu keterangan atau update status di situ ya, karena keresahan saya nggak bisa berbagi link YouTube di grup tersebut, karena hal yang sering saya share itu lewat YouTube ya, lewat YouTube, dan kita nggak bisa share link di grup itu. Jadi saya mengeluarkan keresahan saya di grup tersebut dengan kayak gini kata-katanya teman-teman ya. Sebetulnya pengen berbagi banyak pengalaman terkait mengelola toko sembako, namun konten yang saya buat dalam video dan diupload di YouTube. Tapi di sini nggak bisa sharing link. Ya sudahlah, biarkan konten saya dilihat orang lain saja. Dan di situ ada foto saya, foto toko saya, teman-teman ya. Ya maksudnya berbagi keresahan lah. Barangkali ada yang menanggapi atau admin yang bersedia membukakan link YouTube gitu ya untuk saya berbagi di situ. Tapi sayangnya enggak. Nah, dan sayangnya belum ya, bukan enggak tahu ke depannya. Dan di sini ada yang komen teman-teman ya, akun Facebooknya tuh Rizky M Putra ya. Ini beliau justru membagikan tips ya, dengan komentar kayak gini. Tips basicnya simple nih, intinya mau susah aja. Susah gimana? Nah, oke. Dan ini ada beberapa poin ya dari Mas Rizky ini ditulis di komentar. Padahal maksud saya adalah saya pengen berbagi tips mengelola toko sembako melalui link YouTube gitu kan. Di grup ini, tapi nggak bisa gitu kan. Jadi saya tulis status, tapi justru di komen dengan Mas Rizky ini membagikan tips versi Mas Rizky, dan ini menurut saya bagus teman-teman ya. Menurut saya ini bagus ya, dan mungkin maksudnya Mas Rizky, saya pengen minta tipsnya untuk mengembangkan toko sembako. Mungkin yang dimaksud itu mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Di sini ada sedikit miskomunikasi, dan ada yang komen juga maksudnya gimana ini ya gitu. Karena nggak komentarnya Mas Rizky itu nggak nyambung sebetulnya dengan apa yang saya share di situ. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini ada poin bagus menurut saya ya. Kita kita coba untuk belajar point to point dari Mas Rizky ini ya, point to pointnya. Nah, yang pertama adalah Mas Rizky membagikan tips 1. Tadi kan sebetulnya sempat dibilang tips basicnya simple, intinya mau susah saja ya, mau susah atau mau sulit gitulah ya, intinya kayak gitu, mau bekerja lebih keras maksudnya. Dan yang poin pertama, susah transport barang masuk ya. Jadi maksudnya Mas Rizky itu kita harus mau effort untuk membayar atau memberikan effort tenaga yang lebih gitu ya, untuk supaya barang bisa masuk ke toko kita gitu ya. Maksudnya mungkin bisa membayar ongkir, bisa mendatangkan barang tapi harus bayar pengiriman, logistik dan lain sebagainya. Maksudnya itu, dan itu benar sekali. Ketika kita butuh barang, kita harus rela mengeluarkan budget yang lebih, apalagi kalau barangnya murah dan banyak ya. Itu harus mau susah di situ dulu. Yang kedua, susah survei harga, terutama yang berubah survei harga, terutama yang berubah harian dan berubah santai hingga ekstrim. Maksudnya adalah kita harus mau survei harga barang yang sistemnya sifatnya fluktuatif. Jadi barang kayak sifatnya fluktuatif harian, misalkan telur. Nah, dan ada yang santai, maksudnya kayak beras. Misalkan sepekan sekali beras itu berubah harganya. Dan hingga ekstrim tuh bisa dibilang gula misalkan ketika hari jam ini nih harganya misalkan 1 kilo katakanlah 15.000, nanti sore bisa 15.500 lah. Itu kita harus survei, harus sering-sering survei, dan itu bagus teman-teman. Jadi yang pertama harus susah transportasinya, kita harus menyediakan jasa transportasi ketika ingin mendatangkan barang. Yang kedua harus survei harga. Dan yang ketiga adalah susah tambah modal. Nah, maksudnya ketika kita effort mau nambahin modal, ini akan mau menjadikan toko kita itu berkembang.
Ya, jadi jangan sungkan ketika teman-teman dapat laba, kita akumulasikan laba tersebut untuk membantu perputaran barang kita. Jadi ketika modalnya gede, otomatis kan barang yang kita punya lebih gede, dan insya Allah akan mendatangkan penjualan yang besar juga karena modal kita besar gitu ya maksudnya ya. Dan yang keempat, susah mau buka loker atau jaga sendiri. Jadi butuh effort ketika kita mau buka loker atau jaga sendiri. Jadi ini sebetulnya pilihan. Ketika kita mau buka loker, kita harus rajin-rajin buat pitching atau melatih tim kita untuk bisa jadi seperti yang kita mau. Ya, dari jam kerja, kemudian workflow-nya atau apapun harus ya sesuai dengan yang kita mau. Harus kita training terus. Ini butuh kerja keras, dan juga atau mau jaga sendiri nggak apa-apa gitu kan, tapi kita harus rela capek teman-teman ya. Di sini bisa dipahami ya poin keempat. Dan kelima adalah susah untuk hitung keuangan sendiri. Maksudnya adalah kita harus effort ketika kita mengakuntansi atau membagi keuangan yang masuk untuk kita. Misalkan kita mengelola toko, kemudian ada keuntungan sebesar 10%. Berarti yang untuk kita, untuk bulan ini mau dipakai berapa persen dulu. Nanti yang persentase berikutnya untuk pertambahan modal. Jadi jangan sampai keuangan tersebut tercampur dan justru malah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sangat bahaya teman-teman. Makanya di video sebelumnya pernah saya sampaikan, ketika teman-teman mau buka toko, usahakan dipisah antara keuangan toko dan keuangan pribadi. Ini sangat menentukan sekali teman-teman ya. Bahkan saya sarankan ketika teman-teman punya toko, walaupun toko sendiri, teman-teman bisa pisahkan ketika sudah akhir bulan. Misalkan ketika ada keuntungan berapa di bulan sebelumnya, kita pisahkan untuk sendiri, dan yang udah pegang sendiri ya dipakai buat sendiri nih. Kita nggak boleh ambil dari toko untuk kepentingan pribadi, untuk bayar sekolah ataupun itu sebetulnya sebaiknya jangan. Kita tunggu bulan berikutnya. Ketika misalkan udah dapat keuntungan berapa persen, udah pasti keuntungannya segitu, baru kita ambil. Tapi kalau di tengah-tengah mau ada kebutuhan, itu sangat bahaya sekali teman-teman. Kecuali memang kita catat sebagai hutang ya. Kita hutang ke toko nilai sekian, nah itu lebih aman. Tapi ahsannya atau lebih baiknya jangan. Kita harus lakukan pembukuan dan pemisahan uang pribadi dan toko. Ini yang sangat penting teman-teman, karena sebagian besar usaha itu di sini nih titik lemahnya adalah keuangan sendiri dan toko. Dan ini harus dipisah ya teman-teman. Ingat, harus dipisah antara keuangan sendiri dan keuangan toko. Jadi itu poin to poin yang saya dapatkan dari postingan di grup toko kelontong se-Indonesia. Sangat bermanfaat sekali. Walaupun sebetulnya agak out of topic gitu dari apa yang saya share, tapi alhamdulillah ini bisa buat belajar saya sendiri dan saya bagikan ke teman-teman ya. Gitu aja ya, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Tadi dari 5 poin adalah susah transportasi, maksudnya adalah kita harus effort di transportasi ketika kita mau dapat barang. Susah survei harga, kita harus mau effort dalam untuk survei harga. Yang ketiga adalah susah tambah modal, maksudnya kita harus effort juga ketika membutuhkan modal, toko kita membutuhkan modal, kita harus berani effort dan kasih lebih gitu ya di permodalannya. Yang keempat, susah mau buka loker atau jaga sendiri lah. Itu tadi effort kita ketika punya anak buah atau jaga sendiri, itu sama-sama punya effort tadi ya. Yang kelima adalah susah untuk hitung kerugian sendiri ya. Maksudnya adalah keuangan sendiri, itu maksudnya adalah keuangan kita harus benar-benar di manajemen ya, harus di manage, harus di laporan keuangan, sistem dan lain sebagainya harus rapih ya. Itu salah satu jawaban dari Mas Rizky M. Putra. Terima kasih banyak Mas Rizky. Mungkin nanti video ini mau saya share ke beliau ya, karena sangat bermanfaat sekali buat saya dan teman-teman ya. Ini mungkin saya nanti bakal scroll juga di grup toko kelontong se-Indonesia ya ini ya. Nanti kita share poin-poin apa yang perlu saya share. Oke, itu aja di video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan ragu bertanya. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang pengelolaan toko sembako ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.